Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yatahid waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah karuniakan kita nikmat berpagi hari, sehat semuanya jasmani rohani. Dan Allah berikan kita curahan rahmat, kelembutan hati sehingga termotivasi untuk hadir di majelis ini. Semoga menjadi wasilah, menjadi jalan. Allah tambahkan kemudahan kepada kita, Allah tambahkan keistiqomahan untuk kita agar semakin mudah di dalam menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya lebih cepat ya Bu ya, biasanya kan pekan ketiga ya, tukeran sama Ustazah Ambar. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa pertemuan yang Allah berkahi, dan semoga sebagaimana doa-doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, tidak hanya berjumpa bersama saudara-saudara kita yang sholihat, tapi juga semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan untuk orang-orang yang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan manusia itu Allah ciptakan, kalau di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian dijadikan laki-laki perempuan yang Allah ciptakan ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya apa? Lita'arafu, saling kenal. Sehingga manusia itu memang diciptakan, ibu-ibu ya, untuk bergaul. Tidak bisa hidup sendiri. Dan tidak akan sehat kalau manusia itu senantiasa menyendiri. Makanya orang yang individualistis itu mentalnya tidak akan sehat. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnatullah. Jadi sunnatullah Allah ciptakan manusia ini, salah satu sunnatullahnya apa? Harus lita'arufu, ya bergaul, ya, saling kenal mengenal. Kan kalau orang bergaul itu lita'arufu, saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, dan ingat, sesungguhnya ketika kita bergaul, ketika kita kemudian saling mengenal, dan proses ta'aruf itu terus menerus Bu ya, proses ta'aruf itu terus menerus, termasuk di dalam kita pernikahan ya, dengan suami kita itu proses ta'aruf terus menerus ya, saling kenal, semakin kenal semakin kenal, itu Masya Allah. Jadi li ta'arufu, saling kenal, saling mengenal. Dan di antara semua manusia itu, ingat bahwa manusia yang paling mulia itu adalah yang paling takwa.
Artinya apa ibu-ibu sekalian? Dalam proses bergaul, dalam proses li ta'arofu, seharusnya kita ini ketika semakin banyak bergaul harus semakin menguatkan ketakwaan kita. Jangan malah menjadikan kita saling menjauh, saling menfitnah. Jangan sampai saling menggibah dan sebagainya, gibah, namimah dan sebagainya. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa ternyata ayat ini dalam satu ayat setelah Allah jelaskan li ta'arofu, tujuan diciptakannya manusia laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa itu supaya saling mengenal. Begitu saling mengenal, maka inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Dan jangan merasa paling takwa. Nah, ini penyakit. Kenapa jangan merasa paling takwa? Innallaha alimun khabir. Yang maha tahu itu Allah. Yang maha teliti itu Allah. Ada apa di dalam bilik hati kita? Sela-sela kecil hati kita, yang bahkan kita belum bisa mengenali, yang maha tahu itu adalah Allah. Maka jangan sampai kita merasa nanti di hadapan teman-teman kita, siapapun yang bergaul dengan kita, itu menjadi manusia yang merasa paling takwa, merasa paling benar. Ya. Ini ya ibu-ibu, ini dalil yang mendasari bagaimana kita seharusnya bergaul di masyarakat. Bergaul memang kebutuhan dan itu sunatullah. Nggak bisa kita hilangkan, ya. Makanya saya tadi bilang orang kalau individualistis itu justru mentalnya nggak sehat, ya, tidak akan sehat. Ya, dia harus tetap bergaul, tetapi tujuan dari pergaulannya itu adalah supaya apa? Semakin bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu sekalian, sesuai dengan tema hari ini, ya. Bagaimana kita menjaga hati, menjaga lisan dalam pergaulan. Tujuannya supaya apa, Bu? Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam pergaulan kita harus menjaga hati, menjaga lisan supaya apa? Kita tidak melenceng, ya. Tidak melenceng dari sunatullah bergaul yang diinginkan oleh Allah adalah apa? Semuanya bertambah takwa. Semuanya bertambah baik. Jangan malah masing-masing bertambah sakit hati. Naudzubillah min dzalik. Ya. Atau masing-masing malah bertambah dosa. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Ya. Maka harus diperhatikan hati. Kenapa? Karena hati ini sebagai pusat kontrol. Ya. Lisan itu ibaratnya sendok gayung. Yang isi sendok, isi gayung itu ada dari dalam hati kita. Nah, maka pertama yang harus kita pahami ya ibu-ibu adalah hubungan antara hati dengan lisan. Ini harus kita pahami. Ya, kenapa kita harus menjaga hati? Kenapa kita harus menjaga lisan? Ya, karena kita harus paham dulu apa sih hubungan hati dengan lisan yang kita punya. Hati semua kita punya, lisan semua kita punya. Kalau misalnya lagi sariawan nggak ngomong pakai WA, ya tetap aja itu intinya adalah curahan dari hati kita. Fungsinya sama dengan lisan, ya. Baik, kita perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Inna lillahi aniyatan min ahlil ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai bejana di muka bumi. Bejana itu apa, Bu? Apa ya? Kalau kita apa ya namanya ya bejana itu? Tempat menampung air gitu ya? Nah, gitulah ya. Jadi atau kalau biasanya bejana ini juga untuk masak, ya bejana. Nah, kemudian wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi shalihin. Dan bejana-bejana Tuhan kalian
adalah hati hambanya yang solih. Jadi hati orang-orang solih, kolbu orang-orang yang solihat, itu adalah bejana-bejananya Allah. Wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araqquha. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling halus dan yang paling lembut. Nah ini ya ibu-ibu ya. Jadi di dalam hadis ini hati orang-orang solih, hati orang-orang yang solihah itu adalah bejana-bejananya Allah. Ya, makanya dia akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Segala kebaikan itu bersumber dari Allah. Nah, makanya hati orang-orang solih, hati orang-orang yang solihah itu diumpamakan sebagai bejana-bejananya Allah. Kenapa? Karena yang diucapkan nanti juga kebaikan. Dan kebaikan itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di antara hati kolbi, ya, kolbu orang-orang solih, kolbu orang-orang solihah, mana yang paling dicintai oleh Allah? Oh ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah alyanuha wa araqquha. Yang paling halus, yang paling lembut. Nah, makanya hati seorang mukminah itu harus lembut, harus halus. Ciri hati yang lembut dan ciri hati yang halus itu yang gimana? Nah, pertama kalau di surah Al-Anfal itu Bu, ya, ketika mendengar asma Allah hatinya bergetar. Ya. Jadi setiap kali mendengar asma Allah disebut atau membaca asma Allah disebut, hatinya bergetar. Getaran ini kan karena ada keterikatan antara kita dengan Allah. Kuatnya silatubillah. Kuatnya hubungan kita dengan Allah. Nah, kemudian apa lagi? Mudah menerima kebenaran. Orang yang mudah menerima kebenaran berarti juga dia mudah menyadari ketika melakukan kesalahan. Ya. Jadi kalau orang, katakanlah misalnya kita udah rajin ngaji, tetapi kita nggak bisa ngelihat kesalahan kita, keburukan kita, ini bermasalah. Ya. Jadi pokoknya kita hanya memandang diri kita tuh baik, hati-hati. Ya, ketika kita tuh hanya memandang diri kita tuh baik terus gitu ya, hati-hati karena itu bisa jadi menjadi tanda bahwa hati kita itu tidak halus, tidak lembut. Ya. Kemudian apalagi mudah berhusnudzon, lebih mengedepankan husnudzon, tidak senang mencari aib orang lain. Ya. Jangan sampai udah ngaji bertahun-tahun gitu, begitu dengar kalimat yang diucapkan saudara kita tentang keburukan temannya malah excited gitu Bu. Ya, padahal seharusnya kita tidak boleh seperti itu. Ya, seorang mukmin itu kalau dia menutupi aib orang lain, Allah akan menutupi aibnya nanti di yaumil qiyamah. Ya. Nah. Ini kita bicara tentang hati. Nah, kemudian lisan, ibu-ibu. Ya. Lisan itu di surah Muhammad surah 47 ayat 30, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Ya. Manusia itu akan diketahui dari bicaranya. Wala ta'rifannahum dan akan kalian kenali. Dan akan kalian kenali, akan kalian pahami dari apa? Fi lahnil qaul. Ya.
kita ini akan mengenali pribadi seseorang itu dari apa yang keluar dari lisannya. Ya. Jadi pribadi seseorang itu akan ketahuan, lama-lama akan ketahuan. Dari apa, Bu? Dari lisannya. Makanya tidak bisa dipisahkan ya. Kenapa? Ayat 30. Ayat 30. Makanya tidak bisa dipisahkan antara apa, Bu? Hati dengan lisan. Kualitas hati menentukan lisan. Itu yang disampaikan oleh seorang ulama, Yahya bin Mu'az rahimahullah. Beliau mengatakan begini, hati-hati itu seperti bejana-bejana, ya, yang akan mendidih, apa yang ada di dalamnya itu akan mendidih. Gayungnya adalah lisan-lisan. Gayungnya tuh lisan-lisan kita. Maka kata beliau, maka tunggulah seseorang sampai dia berbicara. Tunggu aja sampai dia, ketika kita kenal gitu ya. Makanya kenapa kalau kita mau tahu orang itu baik apa enggak, oh bermalam pernah enggak? Karena bermalam itu pasti enggak mungkin bermalam diem-dieman gitu ya, enggak mungkin. Akhirnya kan akan ada obrolan, ya. Pernah enggak bertransaksi, berniaga, berurusan utang piutang, misalnya begitu ya. Sehingga apa itu pasti akan ada omongan. Ya. Jalan jauh pernah enggak? Pasti akan ada omongan, enggak mungkin diem-dieman. Jadi artinya apa? Kata Yahya bin Mu'az rahimahullah, beliau mengatakan begini, tunggulah seseorang itu sampai dia bicara. Karena lisannya akan mengeluarkan untukmu apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Jadi mau seperti apa isi hati kita nih Bu ya, suatu saat pasti akan keluar. Mungkin kita bisa menjaga rapi gitu ya, cuman sebentar. Ya, tapi lama-lama pasti akan keluar. Pasti akan keluar. Ya. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, menjaga hati dan lisan itu harus bersamaan. Ya. Ucapan yang buruk mempengaruhi hati. Hati yang buruk akan keluar di lisan kita. Hati yang baik akan keluar di lisan kita. Hati yang asam, manis, kecut akan keluar di lisan kita. Ya. Makanya hal terpenting di dalam bergaul itu bukan menghindari pergaulan. Karena tadi ya Ibu ya, individualistis itu juga penyakit mental. Kita ini perlu bergaul. Nah, tetapi pergaulan yang bagaimana? Maka pergaulan yang harus kita lakukan itu adalah pergaulan yang di situ hati dan lisan kita jaga dengan baik. Ya. Nah, sekarang masuk ke gimana kita menjaga hati dan lisan kita di dalam pergaulan. Ya. Yang pertama adalah meluruskan niat dalam bergaul. Tadi kalau di surah Al-Hujurat ya, surah 49 ayat 13 ya. Setelah Allah menunjukkan kepada kita bahwa diciptakannya kita laki, perempuan, bersuku, berbangsa. Tujuannya untuk apa? Bergaul. Lita'arafu. Ya. Tetapi enggak sampai situ. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Pergaulan itu harus membawa kepada kita bertambah takwa. Ya. Satu lagi. Oh, iya. Meluruskan niat dalam bergaul. Maka ibu-ibu sekalian, gimana supaya pergaulan itu membawa hasil yang positif kepada kita? Maka termasuk dalam islahun niyah, meluruskan niat itu adalah hendaknya kalau kita bergaul dengan orang lain, itu bergaullah karena Allah. Nah, bergaul karena Allah itu gimana? Ya tujuannya supaya saling memberikan dampak positif.
membawa kepada ketakwaan. Dan orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, itu jangan salah loh Bu ya, itu menjadi salah satu dari 7 golongan yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan naungan dari Allah. Ya. Nah, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillahi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya, yaitu siapa? Warojulani, 2 orang. Nah, maksudnya 2 orang itu berarti banyak, lebih dari 1. Warojulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, bukan karena sakit hati, bukan karena kecewa, bukan karena merasa tidak diperhatikan, bukan karena merasa tidak dianggap. Jadi berjumpa, berpisah karena Allah. Jadi ketika bersama, sama-sama yuk kita mencari ridho Allah. Ketika berpencar, berpisah, tujuannya sama, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus masuk di dalam niat kita. Jadi luruskan niat. Ya. Kemudian apa lagi? Niat kita bergaul itu supaya tadi membawa kebaikan kepada kita. Karena nanti di yaumil qiyamah, ya, ini di dalam surah Az-Zukhruf, surah berapa Bu? 43. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya, jangan cuma akrab di dunia, tapi nanti malah di yaumil qiyamah menjadi musuh. Nah, ini jangan sampai. Dalam keluarga juga begitu Bu, karena li ta'arufu itu bukan cuma berlaku kita dengan teman-teman. Dalam keluarga juga begitu, akrab, dekat, yang nanti juga akan saling membantu di yaumil qiyamah. Jangan kelihatannya akrab, dekat, harmonis gitu ya, tetapi di yaumil qiyamah malah saling memusuhi. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kalau di yaumil qiyamah ada yang dulu di dunia teman dekat, teman kental, gitu ya. Oh, ternyata di yaumil qiyamah itu Bu, ada yang dulunya di dunia teman kental, tapi di akhirat saling memusuhi, saling nyalahin. Gara-gara dia ya Allah. Mau ngaji, Sabtu lalu kan kita udah ngaji, yuk kita kesini aja sekarang, misalnya gitu. Gara-gara dia ya Allah gitu ya. Saling memusuhi. Ya. Siapa yang tidak saling memusuhi? Oh, ternyata illal muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwa, hanya orang-orang yang takut kepada Allah, hanya orang-orang yang ketika lita'arofu, bergaul, itu benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu sekalian, termasuk dalam hal menjaga keikhlasan, ya, meluruskan niat kita dalam bergaul adalah apa? Kemarin kita baca surah Al-Kahfi ya, di ayat yang ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah pagi, siang, sore. Ya, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu ya, rasa pahit bersama dengan orang-orang soleh itu masih lebih baik daripada rasa bahagia bersama dengan orang-orang yang tidak soleh. Makanya bertahan Bu, misalnya di majelis taklim gitu ya, di kepengurusan majelis taklim. Mungkin kadang ada nggak nyaman dengan karakter, misalnya gitu ya. Tetapi bertahan bersama dengan orang-orang yang soleh itu tetap lebih baik daripada kebahagiaan dia di luar bersama orang-orang yang tidak soleh.
Makanya bersyukur ketika kita itu dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Kepahitan bersama dengan saudara-saudara kita itu masih lebih baik daripada rasa manis ketika kita bersama dengan orang lain. Ya. Makanya ini perintah bersabar supaya apa? Supaya kita itu ketika membersamai orang-orang yang soleh harusnya lebih sabar daripada ketika kita membersamai orang-orang di luar sana yang macam-macam. Begitu juga dalam rumah tangga kita, Bu. Kalau kita menginginkan keluarga kita itu solih, solihah semuanya, bersabar. Karena kesabaran bersama dengan orang-orang yang solih, yang kita harapkan solih, itu jauh lebih baik daripada apa? Indahnya, manisnya, kebahagiaan kita bersama yang lainnya. Nah, ini perkara meluruskan niat. Nah, sehingga kita, oh ya, kita harus sabar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah menjaga prasangka baik atau husnudzon. Ya. Nah, ini jelas ya di surah Al-Hujurat ayat 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian dari prasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan suudzon. Jangan mudah suudzon, ya. Kalau di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, iyyakum wadhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka. Karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa kok paling dusta, Bu? Karena kita belum tahu sama sekali apa yang sebenarnya real. Kita udah ngomong, kita udah menjustifikasi di dalam pikiran dan hati kita. Jangan sampai kita mudah berprasangka. Misalnya ada kadang-kadang kita menemukan ya ibu-ibu dalam bergaul gitu, nggak usah jauh-jauh di keluarga juga begitu. Kadang-kadang sekali waktu keluar omongan kasar, keluar omongan tegas, padahal maksudnya nggak seperti itu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya modal supaya kita husnudzon itu gampang. Ya, ada di surah Al-Baqarah ayat 216. Ya, kita buka, Bu, di surah Al-Baqarah ayat 216. Nah, yang udah ketemu boleh mau dibacakan, silahkan. 216, Bu. Ya. Ya. Nah, ini kutiba alaikumul qital. Perang itu kan sesuatu yang dalam bayangan manusia itu siap kehilangan nyawa. Ya, pengorbanannya kan begitu. Tapi ini qital di sini, ibu-ibu ya, qital di sini setiap kita itu juga qital dengan nafsu. Berperang dengan nafsu. Ada hal yang kadang menakutkan, ada hal yang kadang menyenangkan. Nah, apa sikap kita supaya kita itu mudah husnudzon? Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini ibu-ibu ya. Menerima atau menghadapi segala yang mampir, segala yang datang kepada kita di dalam kita bergaul dengan siapapun, ya.
ketika kita itu kadang-kadang kita mendapatkan hal yang tidak kita inginkan. Tiba-tiba misalnya, kenapa sih saya cuma ngomong begitu loh, padahal kok dia nanggepinnya begitu ya? Nah, udah kan? Kalau dibiarkan hati akan suudzon. Maka apa yang harus kita lakukan? Oh ya Allah, ini kan kita mendapatkan sikap yang tidak kita sukai. Nah, ingat ayat ini. Ya, ingat ayat ini. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai itu sebenarnya baik untuk kita. Jadi kita berpikir positif. Oh ini bisa jadi supaya saya lebih paham sama saudara saya. Oh bisa jadi ini saya supaya latihan sabar. Ya. Oh bisa jadi dengan saya itu lapang, Allah banyakin pahala. Karena segala sesuatu itu tidak akan lepas dari ketetapan Allah. Jadi kalau misalnya suatu saat gitu ya Bu ya, kok tiba-tiba misalnya suami saya tiba-tiba kok ngomongnya kok keras ya, padahal nggak pernah. Mungkin apa Bu? Ingat itu, ini juga bagian dari ketetapan Allah supaya saya introspeksi, supaya saya lebih sabar. Jadi kalau kita berpikir ini baik, sesuatu yang tidak kita sukai itu baik, ya bisa jadi itu kebaikan untuk diri kita, maka kita mudah berhusnudzon. Ya. Bisa jadi lagi banyak masalah, ya. Tapi itu baik untuk kita. Kenapa? Karena melatih diri kita untuk apa? Berhati lembut. Ya, punya mendahulukan kasih sayang. Begitu juga ketika sesuatu yang kita cintai, kita inginkan, kita sukai lepas dari diri kita, pakai ayat ini. Ya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Oh, bisa jadi sesuatu yang aku sukai, aku inginkan, ini tidak baik untukku. Kita nggak tahu, bahkan 1 detik, 5 detik, 10 detik ke depan aja kita nggak tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Makanya ketika kita husnudzon kepada Allah, bisa jadi ini yang terbaik buat saya, ya. Maka hati kita ini menjadi lapang, tenang, pasrah, ya, Masya Allah. Ini ya ibu-ibu. Jadi jaga supaya kita senantiasa husnudzon kepada saudara kita. Ada nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, la tadhunna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min. Janganlah engkau berprasangka min akhikal mu'min sarron. Janganlah engkau berprasangka buruk terhadap suatu ucapan yang keluar dari saudaramu yang beriman. Hatta wa anta tajidulaha fil khairi mahmalan. Selama engkau masih dapat menemukan makna yang baik untuknya. Jadi kalau tidak jelas, maksudnya gini ya ibu-ibu ya. Misalnya ada seseorang yang memang mengucapkan kata-kata kasar, kotor. Nah itu baru jelas-jelas bahwa dia mengucapkan kata-kata buruk. Tetapi kalau hanya sekedar kok nadanya kok tinggi, misalnya gitu ya, atau misalnya kok tiba-tiba tanggapannya kayak begitu, tapi bahasa yang dipakai tetap baik, ya, maka itu bisa menjadi alasan supaya apa? Jangan berprasangka buruk dulu. Kecuali kalau memang udah jelas-jelas ngomongnya pakai naudzubillah ya, bahasa yang kotor, yang kasar, nah itu jelas-jelas berarti itu tidak benar gitu ya. Tapi kalau sekedar kok intonasinya tiba-tiba meninggi, kok kayaknya dia marah, baru kayaknya udah langsung disimpulkan, nah ini yang nggak boleh. Ya, ini nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itu yang kedua ya ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, cara kita menjaga hati dan lisan kita adalah menghindari hasad dan iri hati.
menghindari hasad dan iri hati. Nah, ini penyakit yang luar biasa, ibu-ibu ya. Dan kita harus tahu bahwa orang-orang mukmin itu juga ada yang terkena penyakit hasad. Ya, jadi iri, hasad, dengki gitu ya. Itu bukan penyakit-penyakit orang yang enggak mukmin. Itu ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah orang-orang mukmin yang hasad? Ada. Ya Rasulullah, adakah orang-orang mukmin yang dusta? Baru enggak ada. Ya. Artinya apa ibu-ibu? Kalau sifat dusta itu berarti orang yang berdosa itu udah imannya saat itu hilang. Nah, makanya jangan sampai kita berdusta. Tapi kalau hasad ada. Hasad, iri, dengki. Bahkan sesama ulama kadang-kadang juga ada hasad. Makanya diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Jauhilah oleh kalian hasad. Karena hasad memakan kebaikan-kebaikan hasanat ya. Memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kalau namanya kayu bakar, kalau basah itu sudah dibilang kayu bakar belum? Belum. Kayu bakar itu berarti kayunya kering sudah siap dibakar. Nah, begitu udah dikasih minyak, kasih api gimana? Habis, yang tersisa abu. Menghilangkan pahala. Makanya jangan sampai memiliki hasad, ya, iri, dengki, jangan sampai. Diperingatkan oleh Rasulullah, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian satu saling hasad, saling dengki, saling iri. Hasad, dengki, iri itu apa sih? Satu, menginginkan nikmat orang lain berpindah ke kita. Dua, menginginkan nikmat orang lain hilang dari dia. Itu termasuk hasad. Ya, jadi nggak seneng kalau orang lain, saudara kita itu mendapatkan nikmat. Apa Bu SMS? Susah kalau lihat orang seneng. Ya, SMS-nya harus diganti. Seneng kalau lihat orang seneng. Jadi harus diganti. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Itu kalau orang mukmin kayak begitu, jangan dibalik. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini penyakit hasad itu, ya. Jadi harus hati-hati, harus banyak-banyak istighfar ya ketika misalnya ada orang muslim gitu ya, yang mungkin kita agak kurang suka gitu ya, terus dia kehilangan sesuatu misalnya. Ini hati kita lega ketika mendengar Bu, hati-hati, itu juga hasad. Hasad. Termasuk dalam apa Bu? Senang melihat orang lain susah. Hasad. Jadi ini nasihat Rasulullah, jangan kalian saling hasad. Yang kedua apa? Jangan saling benci. Ya, jangan saling benci. Mungkin bahasanya bukan benci, gue nggak demen sama dia, benci nggak? Itu sama aja, ya. Nggak demen tuh sama aja benci, gitu ya. Kemudian apa lagi? Jangan saling membelakangi. Maksudnya jangan saling membelakangi itu apa? Menghindar, ya. Papasan lewat si ibu ini keluar lewat pintu sini. Ini yang satunya baru mau masuk. Dia lagi mau keluar, nggak mau ketemu. Misalnya gitu ya. Hati-hati. Ya, bukan ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab dengan setan ya. Jadi setan itu kalau Umar bin Khattab melalui suatu jalan, maka dia akan mencari jalan yang lain. Nah ini, membelakangi ya, menyelisih. Artinya apa Bu? Emang mau kita disebut setan? Ya, jadi bertemu dengan saudara kita, ya
senyum, salam, biasa aja. Ya. Jangan sampai saling membelakangi. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saling mendoakan. Dengan mengucapkan salam saja itu sudah mendoakan. Assalamualaikum, itu kan doa. Ya. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan kepadamu, kan gitu. Itu doa. Ya. Nah, ada ini ibu-ibu tips dari ulama besar ya, Ibnu Sirin rahimahullah, beliau mengatakan gini. Ini prinsip beliau. Aku tidak pernah hasad kepada seseorang atas urusan dunia. Jadi kalau mau hasad boleh, tapi urusan apa, Bu? Akhirat. Ya. Jadi kalau ngobrol-ngobrol misalnya, gue udah seminggu nggak sholat tahajud loh. Alhamdulillah, kalau aku sih alhamdulillah tiap hari. Alhamdulillah, kan senang ya. Kita iri, harus iri tuh kalau kayak gitu, Bu. Ya, boleh iri. Karena apa? Urusan akhirat. Ya. Jadi, aku tidak pernah hasad kepada seseorang atas urusan dunia. Karena jika orang itu menjadi penghuni surga, maka surga itu lebih besar daripada dunianya. Dan jika ia penghuni neraka, maka bagaimana aku hasad terhadap sesuatu yang akan membawanya kepada neraka. Ini tipsnya Ibnu Sirin, Bu. Supaya tidak hasad. Ya. Kalau yang diberikan oleh Allah kenikmatan dunia itu orang yang baik, nggak perlu hasad juga. Kenapa? Karena kalau itu membawanya kepada surga, surga itu luas. Kita cari tiket sendiri gimana supaya bisa masuk surga. Apalagi kalau misalnya, naudzubillah, misalnya orang itu kita nggak tahu, bukan menduga dia ahli neraka, jangan ya Bu ya, itu namanya suudzon gitu ya. Kalau tahu misalnya seorang itu ahli neraka, dia masuk neraka, hartanya dan kedudukannya membawa dia kepada neraka, buat apa kita hasad kepada sesuatu yang membawa ke neraka? Itu tipsnya Ibnu Sirin rahimahullah. Ya, maka jaga diri kita supaya jangan sampai kita memiliki jiwa yang hasad, hati yang hasad. Selanjutnya yang keempat, terkait dengan menjaga lisan, Rasulullah sangat tegas. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairon aw liyasmut. Ini cara menjaga lisan kita. Ya. Berkata-katalah yang baik. Tujuannya baik, caranya baik, niatnya baik, bahasanya baik. Ya. Auliyasmut, kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, ya udah diem dulu, tahan. Tahan dulu, nggak semuanya tuh harus kita umbar. Tidak semuanya harus kita omongin. Karena orang muslim itu seharusnya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ciri orang muslim itu sebenarnya, yang muslim beneran itu apa? Kalau orang lain selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Itu ciri muslim. Jadi orang lain tidak terganggu dengan lisannya atau dengan tangannya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menasehati, apabila engkau ingin bicara, pikirkan terlebih dahulu. Ya. Jika tampak manfaatnya, berbicaralah. Jika ragu apakah yang mau dikatakan itu bermanfaat atau tidak, tahan dulu sampai jelas ada manfaatnya. Jadi jangan nyerocos aja gitu. Ya. Tidak semua yang ada di hati harus dikeluarkan. Ya. Tahan. Sampai kita yakin bahwa kalau kita ngomong itu pasti akan ada manfaatnya. Tahan dulu lisan kita.
supaya jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat atau bahkan buruk buat orang lain. Jadi harus terbiasa apa Bu? Tadi aulia smooth tadi, kalau memang nggak ada manfaatnya udah diem, ya, jangan banyak ngomong. Nah gitu ya. Karena orang banyak ngomong kan, kalau Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang banyak ngomong pasti akan banyak salah. Nah, orang yang banyak salah pasti akan banyak dosa. Kecuali lagi ceramah ya Bu, saya memang harus banyak ngomong ya. Kalau saya diem aja, ibu-ibu malah bingung itu mau ceramah atau mau ngapain gitu ya. Iya, ya Masya Allah. Iya, jagalah hati, jagalah lisan ya. Yang kelima ibu-ibu, mudah memaafkan. Nah, mudah memaafkan. Kita lihat ibu-ibu di surah 24 ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Orang-orang mukmin itu Bu ya, pertama wal ya'fu. Wal ya'fu itu memaafkan, mudah memaafkan. Memaafkan itu ada perkataan dari ulama ya, ahli hikmah. Sebenarnya memaafkan orang lain itu hadiah. Hadiah untuk siapa? Hati kita. Hadiah untuk hati kita supaya tenang. Orang yang nyimpen kesel tuh Bu, hatinya nggak tenang. Makanya Masya Allah ya, relevan banget dengan ayat ini. Satu, hendaklah memaafkan. Yang kedua apa? Wal yasfahu, lapang dada. Hidup ini jangan sampai gini. Kemarin tuh saya baca ada satu hikmah yang luar biasa. Jangan menganggap 1 menit kita dengan 1 menit orang lain itu sama. Maksudnya apa? Setiap orang itu punya kesibukan, tanggung jawab yang berbeda. Makanya jangan mengukur orang lain dengan ukuran kita. Ya. Misalnya mau ngadain acara ini ya pokoknya ya ini ya. Terus ada yang keberatan misalnya ya, langsung kita suudzon, dia mah nggak komit. Nah, jadi harus belajar bagaimana kita itu tadi wal yasfahu, lapang dada. Sesuatu yang lapang itu Bu, oh ini tempatnya lapang. Makanya dengan 20 orang saja masih lapang banget misalnya gitu. 20-30 orang masih lapang banget. Itu kalau ibarat tempat kan begitu. Hati yang lapang juga begitu Bu. Bisa menampung berbagai perbedaan orang-orang di hadapan kita. Masih ada kok tempat di hati kita untuk memahami orang yang cerewet. Masih ada kok tempat di hati kita memahami orang yang pendiam. Gitu loh Bu. Kalau hati lapang itu Bu, enak. Hati kita juga tenang. Bisa mudah menerima perbedaan. Bahkan bisa mudah menerima hal-hal ya yang macem-macem yang datang kepada kita. Makanya kan kita selalu berdoa, Rabbis rahli sodri. Ya Bu ya. Wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa itu ya. Rabbis rahli sodri. Ya Allah, lapangkanlah dada saya. Hati yang lapang itu mudah melihat celah. Sehingga apa? Allah akan berikan wa yassirli amri.
Justru kemudahan urusan itu akan datang ketika apa, Bu? Hati kita lapang. Tapi kalau hati kita sempit, ya, tidak bisa menerima perbedaan. Kayaknya kalau ada yang enggak serak dikit sama hati langsung sempit, langsung berat, langsung kesel, ya. Itu yang terjadi apa, Bu? Kitanya jadi yang payah sendiri, terbebani hidup ini. Iya, hidupnya enggak enak. Ya. Makanya lapang. Oh ya, ada yang cerewet, oh bisa jadi keluarganya juga begitu. Ada yang pendiam, oh ya bisa jadi dulu keluarganya juga begitu. Ya. Ada yang kalau ngomong ceplas-ceplas, oh Masya Allah ya. Bisa jadi memang dari keluarga, dari lingkungannya memang begitu. Makanya jangan menyamakan 1 menit kita dengan 1 menit orang lain. Semua punya latar belakang, semua punya karakter yang berbeda-beda. Tugas, ya, kondisi ekonomi, tanggung jawab, semuanya beda. Ya. Sehingga yang perlu kita siapkan adalah hati yang lapang. Orang yang mudah memaafkan, orang yang lapang hatinya, lapang dadanya, apa yang akan didapatkan, Bu? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. 1. Ya, Masya Allah. Allah mengampuni kita. Jadi orang yang mudah memaafkan, orang yang lapang dada, justru Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Enak kan ya? Ya, enak. Orang yang lapang dada tuh memaafkan. Ya Allah, saya memaafkan dia. Hati juga tenang. Makanya kalau di dalam Al-Hikmah itu mengatakan sikap memaafkan itu adalah hadiah untuk hati kita. Jadi tenang. Nggak ada terbebani apa-apa. Pokoknya tidur juga enak gitu ya, makan juga enak gitu ya, mau ngapa-ngapain juga ringan, enak. Kemudian apalagi? Nah ini, jadi Allah akan mengampuni kita, wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah akan memberikan ampunan, kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita. Masya Allah. Ya. Makanya jadilah orang-orang yang apa, Bu? 1, mudah memaafkan. Yang kedua, lapang dada. Ya. Dan bagi orang yang mudah memaafkan itu, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Dan tidaklah Allah akan menambah kepada seseorang hamba yang dia memaafkan kecuali kemuliaan. Ditinggikan derajatnya, ya. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang mudah memaafkan saudaranya. Baik, kemudian yang keenam, nah ini, tidak berlebihan memperhatikan kekurangan orang lain. Ya. Jangan kalau dengar ada kekurangan saudara kita malah excited. Ya. Oh iya ya. Emang tahu dari mana? Oh, seru. Ya. Jadi malah seru gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau di surah Al-Hujurat ayat 12 kan ada tambahannya ya. Wala tajassasu. Tajassasu itu apa, Bu? Nyari-nyari, ngorek-ngorek kesalahan orang. Naudzubillah. Ya. Bahkan kalau ada aibnya justru harus kita tutupi. Jangan malah kita nyari-nyari kesalahan orang. Apalagi naudzubillah min dzalik. Enggak salah, dicari-cari salahnya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Hidup ini seharusnya disibukkan dengan melihat aib diri. Ya. Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aib dirinya sendiri sehingga ia tidak sibuk dengan aib orang lain. Ada perkataan ulama juga begitu ya, Bu ya.
Orang yang berdosa, kemudian dia menyesal terus dengan dosanya, itu lebih baik daripada orang yang berbuat kebaikan, tapi dia bangga dengan kebaikannya. Lebih mulia orang yang terus-menerus menyesali aibnya, dibandingkan dengan orang yang baik, tetapi dia bangga dengan kebaikannya. Kita kalau ditelusuri aibnya banyak, Bu. Ya. Makanya belajar melihat kekurangan diri kita. Sehingga kalau disibukkan melihat, mencari aib diri sendiri, insya Allah kita nggak akan disibukkan mencari aib orang lain. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, wala tattabi'u auratil muslimin, janganlah kalian mencari-cari aib kaum muslimin, fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'allahu auratahu. Barang siapa mencari-cari aib saudaranya, Allah akan membuka aibnya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mencari-cari aib kesalahan saudara kita. Kenapa? Na'udzubillah. Allah yang akan membuka aib kita. Makanya ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ya, supaya Allahumma masturna wala tafturna. Ya Allah, tutupilah aib saya dan jangan engkau buka. Ya karma itu sebenarnya bahasa umum aja, ya. Tapi memang kebaikan ya akan balik kebaikan untuk kita, keburukan juga akan balik keburukan kepada kita. Iya betul, itu peribahasanya. Ya Bu ya. Jadi sebaliknya, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, aib saudaranya ditutupi, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Makanya kecuali untuk keperluan kayak pengadilan misalnya, ya, baru aib itu boleh dibuka. Bukan kemudian malah diomongin sono sini. Jadi kalau terkait kesalahan individu ya Bu ya, misalnya ada ulama ini nih. Kalau itu kesalahan itu sifatnya individu, ya, beliau sebagai manusia ya udah stop, dah jangan diomongin. Kecuali membahayakan umat. Misalnya mengajarkan akidah yang sesat, nah itu boleh kita share. Tapi kalau terkait misalnya, dia ternyata udah kawin lagi loh, itu nggak boleh. Ya, hal-hal seperti itu individual manusiawi Bu. Ya, kemudian kita mencap itu sebagai aib, kemudian diomongin, malah dosanya numpuk. Ya, dan naudzubillah min dzalik kalau sampai Allah justru membuka aib kita. Kalau terkait individu, iya loh, dia ternyata nipu loh, misalnya gitu ya. Ada seorang ulama misalnya, oh ternyata dia nipu loh, misalnya gitu ya. Itu individual. Kecuali yang membahayakan umat kayak tadi misalnya, oh dia mengajarkan akidah yang sesat, cara ibadah yang salah, nah itu boleh diomongin. Tapi kalau terkait individu, terkait istri, terkait anak, ya, terkait hajat-hajat hidupnya, itu udah individu Bu. Jangan kita ikut menyebar aib orang lain, saudara kita. Ya. Kenapa Bu? Ya. Itu biar di pengadilan. Nah. Iya. Ya maksudnya gini, jadi
itu sifatnya individual dan juga lembaganya. Nah, artinya meski di satu sisi kan sudah terinfo, ya sudah gitu ya. Jangan sampai kemudian menjadi mengeneralisir. Ya, bahwa semua pondok pesantren bisa seperti itu. Nah, itu yang harus kita hindari. Ya, bahwa itu adalah tindakan amoral, betul. Gitu ya. Dan itu harus segera diatasi, betul, gitu ya. Tetapi jangan sampai menggelinding sampai kemudian tadi semua digeneralisir. Nah, itu aja sih yang harus dihindari. Ya. Jadi bukan nggak boleh diomongin, bukan, tapi jangan sampai kemudian malah menggelinding liar. Nah, gitu aja. Iya. Iya. Heeh. Iya. Iya. Iya, itu pentingnya ini, Bu. Ya, betul. Ya. Digugu dan ditiru. Husnudzon dengan hati-hati itu dua hal yang berbeda. Ya. Jadi kalau hati-hati itu dalam bentuk kehati-hatian kita menjaga keluarga, itu dalam bentuk menanamkan akidah yang kuat kepada keluarga. Misalnya itu. Kemudian membiasakan adab yang baik. Sehingga apa? Ketika anak keluar dari rumah, bergaul dengan orang luas, ya, itu sudah punya sudah punya nilai tersendiri yang harus dia pertahankan dan yang harus dia bawa. Nah, itu bentuk kehati-hatian. Jadi kalau husnudzon ini belum ada bukti, gitu loh, Bu. Nah, kalau kayak tadi misalnya kasus yang viral itu kan sudah ada bukti. Ya. Enggak, maksudnya sudah ada bukti dalam arti memang sudah ada yang lapor dari santrinya gitu ya. Bahkan kan sudah ada pengacaranya juga. Artinya kan itu oh ya sudah ada bukti. Nah, itu enggak perlu berhusnudzon. Husnudzon itu untuk yang sifatnya individual dan memang tidak ada bukti, belum ada bukti gitu. Husnudzon itu seperti itu. Ya, jadi bukan sesuatu yang sudah terbukti. Saya pernah menyampaikan di bulan lalu misalnya hadis Rasulullah terkait dengan orang yang berzinah, maka ketika dia berzinah itu tidak ada iman. Nah, gitu ya. Jadi kalau jelas-jelas orang itu berzinah, ya kita nggak boleh berhusnudzon. Misalnya orang lagi berzinah, naudzubillah min dzalik gitu ya. Terus orang itu meninggal. Terus kita harus berhusnudzon. Mudah-mudahan bisa jadi dia husnul khotimah. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas itu mati dalam keadaan berzinah. Nah, gitu. Jadi husnudzon itu dalam pergaulan yang memang sifatnya itu sekedar prasangka buruk gitu ya. Jangan sampai kita lebih mendahulukan prasangka buruk gitu ya. Jadi di satu sisi juga Allah Subhanahu wa taala itu memilih waliullah itu, Bu, ya, dirahasiakan. Ya.
Dan waliullah itu setiap ucapannya, bahkan lintasan pikirannya itu diijabah oleh Allah. Dan kita nggak tahu, Bu, bisa jadi di antara kita tuh ada waliullah. Makanya kenapa? Itu pentingnya kita berhusnudzon kepada siapa, Bu? Saudara semuslim. Gitu. Sedangkan kalau orang zina, mati pas zina, ya jelas dia udah hilang langsung imannya. Orang minum minuman keras, gitu ya, terus dia mati ketika minum minuman keras. Kita nggak bisa berhusnudzon, ya dia mudah-mudahan husnul khotimah, nggak bisa. Karena hadisnya udah jelas gitu ya, bahwa orang yang minum khamr, pada saat dia minum khamr maka tidak ada iman. Kan jelas hadisnya. Ya. Jadi kalau sesuatu maksiat itu sudah terjadi, kita nggak boleh berhusnudzon. Husnudzon itu untuk saudara kita seiman, yang jangan sampai kita berprasangka buruk padahal tidak ada bukti. Nah itu bedanya ya, Bu ya. Bedanya itu insya Allah. Ya, jadi kalau terkait seperti itu, ya kalau itu kan yang menentukan salah enggak berapa yang dikorupsi itu kan pengadilan, kita enggak tahu ya gitu ya. Ya, ya justru kalau kita itu yang terpenting itu belajar bagaimana memang berpikir global gitu ya, tetapi harus beramal itu secara apa namanya lokal. Ya, gimana kita menjaga keluarga kita, membiasakan jujur dan sebagainya. Gimana di masyarakat kita semakin menyemarakkan dakwah sehingga keluarga-keluarga semakin paham. Suatu saat mudah-mudahan ya korupsi bisa hilang. Allahu a'lam. Ya. Jadi karena kalau sudah diurusin sama lembaga kita harus bersyukur gitu loh, Bu. Kenapa? Karena kalau enggak kita yang repot. Ya, jadi semoga ketika kita memperbaiki diri, memperbaiki keluarga gitu ya, insya Allah itu semakin akan memperbaiki masyarakat. Ya, kita lanjutkan ini dulu ya, ibu-ibu ya, udah habis waktunya. Yang ketujuh, menjaga hati dari riya dan mencari pujian. Menjaga hati dari riya dan mencari pujian. Menjaga hati dari riya dan mencari pujian. Doa apa? Ada Allahumma inni as'aluka qalbun saliman. Supaya hati kita bersih. Atau ada juga doa dari Rasulullah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya itu supaya hati kita dibersihkan dari berbagai penyakit hati. Ada doanya. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Penting gitu ya, doa itu kan doa silahul mukmin. Nah, jadi perlu, Bu, dalam sehari itu kita memang mungkin tidak setiap habis sholat fardu itu bisa doa panjang gitu ya, tapi perlu dalam sehari itu kita punya daftar doa yang banyak ya. Mau habis sholat tahajud boleh, mau habis sholat subuh boleh gitu ya, yang penting dalam setiap hari itu ada. Atau juga doa pagi sore, mungkin ibu-ibu ada tuh di zikir pagi sore, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu juga hati supaya enggak punya riya. Doa. Ya. Jadi supaya enggak ada syirik gitu loh. Baik itu yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, kan gitu ya artinya ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syirik. Baik itu syirik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Itu juga doa. Ya. Riya itu syirik kecil.
Nah, di surah Al-Maun ayat 4 sampai 6 ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Itu Bu. Ya. Termasuk orang-orang yang celaka, satu, orang yang lalai dalam salat. Yang kedua, orang-orang yang berbuat riya. Mengharapkan pujian, mengharapkan pengakuan. Kalau sekarang apa sih namanya? Itu yang bahasa yang terkenal. Apa Bu? Validasi. Ya, pokoknya perlu validasi, segala sesuatu perlu validasi. Nah itu hati-hati. Ya, jadi itu harus hati-hati. Itu termasuk riya, itu termasuk syirik kecil. Itu tadi doanya. Kalau Rasulullah biasanya Allahumma inna na'udzubika min anusyrika bika syai'an alamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, pagi 3 kali, sore 3 kali. Ya. Yang kedelapan adalah memilih lingkungan yang baik. Bagaimanapun juga lingkungan yang baik bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah bersama siapa? Wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kamu itu selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur. Ya. Kenapa ketidakjujuran kita perangi? Karena memang Allah memerintahkan supaya kita itu bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Dan kita disuruh bersabar. Kalau sudah ketemu orang soleh, ketemu orang jujur, disuruh bersabar. Walaupun mungkin karakternya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang-kadang nyebelin, kadang-kadang enakin. Belajar bersabar. Ya. 9, memperbanyak zikir dan doa. Ya. Minimal la ilaha illallah. Memperbanyak zikir dan doa. Ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kita inginkan tuh hati kita itu selalu condong kepada yang Allah ridhoi. Dah. Hidup ini kan begitu ya Bu ya. Yang paling penting ya Allah, hati kita ini, ya Allah hati saya selalu memilih kepada hal yang Allah ridhoi, itu aja kok cukup. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati hamba kepada agamamu. Jadi ketika hati kita itu dicondongkan kepada agama Allah, kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah, itulah sumber ketenangan. Ya. Nah, yang terakhir ibu-ibu, menjaga supaya hati kita tidak keras. Nah, kalau nasihat dari Fudail bin Iyad, beliau mengatakan 2 hal yang mengeraskan hati. Jadi hati keras itu dikarenakan 2 hal aja sebenarnya Bu. Satu apa? Banyak bicara. Banyak ngomong. Yang kedua apa? Banyak makan. Hati-hati itu. Makanya iya, nasihat dari Fudail bin Iyad itu Bu ya. Pertama, banyak bicara. Orang kalau ngomong nggak putus-putus, lama-lama banyak salahnya. Ya. Orang kalau ngomong udah nggak ada tema, akhirnya bercanda, lama-lama yang keluar nyakitin. Kok lu ngomongnya begitu? Padahal tadi mah baik-baik aja. Ya, itu. Ya. Kemudian apa? Banyak makan. Apa kita nggak boleh makan? Ya boleh Bu. Ya. Jadi kalau maksimal tuh kata Rasulullah, ya lambung itu 1/3 makanan, 1/3 minum, 1/3-nya nafas. Jangan penuh makanan. Orang kalau udah kekenyangan Bu, malas bergerak, malas berpikir. Nah tuh. Makanya ada istilah ya ibu-ibu, kekenyangan menghilangkan kecerdasan. Apakah kita harus lapar? Enggak juga.
Ya, karena nutrisi itu juga kebutuhan tubuh kita, kebutuhan otak kita. Yang penting jangan biasakan kekenyangan. Kekenyangan itu ada pepatah Arab, Bu. Ya. Kekenyangan menghilangkan kecerdasan. Makanya kalau makan udah enak karena suka, jangan terus-menerus. Kadang orang sampai berburu kuliner, hobi apalagi di kota-kota ya, hobi banyak yang hobi berburu kuliner. Kalau ketemu yang kesukaannya, terus sampai kenyang. Hati-hati. Kekenyangan itu akan menghilangkan kecerdasan. Ya. Jadi ya kenapa kok menghilangkan kecerdasan? Ya ketika bahkan secara medis juga kalau kita menyukai makanan kemudian yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak seimbang, lama-lama jadi penyakit. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya ibu-ibu. Mudah-mudahan cara-cara supaya kita menjaga hati, menjaga lisan di dalam pergaulan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan pergaulan interaksi antara kita dengan keluarga kita, antara kita dengan saudara-saudara kita menjadi interaksi yang barokah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran untuk ilmunya Ustazah, semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya ibu-ibu, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Baik ibu-ibu, mari kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Oh, tadi udah ditutup. Ya, bentar ya. Ya. Baik ya, ibu-ibu, kita tutup dengan doa. Kita awali dengan istighfar. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrih 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi auladina wakhfadhum wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana auladan salihin hafidhina lil Qur'an was sunnah fuqaha'a fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausal a'la bighairi hisabi wala adab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mu'minina fi Filistin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma hariril masjidil aqsal mubarak min aidil kuffar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal